Assalamualaikum, hai, apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, bahagia, dilimpahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Sudah masuk awal bulan Oktober, waktunya kita untuk budgeting. Namun sebelumnya kita evaluasi dulu budget di bulan September ya. Budgeting di bulan September, Bunda pakai metode 70-20-10. Nah, ini untuk evaluasinya. Kebutuhan Bunda anggarkan 70% dari anggaran, yaitu 1.400.000. Ini Bunda bagi. Anggaran beras 150.000 habis, 150.000 nggak ada sisa. Anggaran susu 100.000 juga habis. Pampers 83.000 juga pas. Listrik 55.000 pas. Air 12.000 pas. Nah, sekarang masuk ke anggaran mingguan. Di minggu pertama itu anggarannya 250.000, Bunda habis 224.000, masih ada sisa 26.000. Dan minggu 2, ketiga, keempat itu semuanya habis 250.000 semua ya. Walaupun di minggu kedua ada kendala, teman-teman bisa cek di video Bunda yang evaluasi minggu kedua bulan September. Lalu untuk tabungan dana darurat yang tadinya Bunda anggarkan 200.000, ini dipotong untuk nombokin di minggu kedua itu jadi 100.000. Dana pendidikan masuk 200.000, sedekah kepada orang tua dan zakat itu sudah sesuai dengan anggaran, dan total dari 2 juta rupiah habis dikeluarkan sebanyak 1.972.000 dan masih ada sisa ya teman-teman. Walaupun sedikit, alhamdulillah ada sisa. Untuk sisaan seperti biasa Bunda masukkan ke tabungan 2000-an. Ini alhamdulillah sudah mulai menebal tabungannya. Dan dalam waktu dekat ini insya Allah Bunda akan buat sebuah challenge dengan uang 2000-an ini. Sedangkan uang recehan seperti biasa Bunda masukkan ke toples penyimpanan uang receh. Alhamdulillah bulan September bisa kita jalani dengan sebaik mungkin ya teman-teman. Oke, kita sekarang masuk ke budgeting bulan Oktober. Ini adalah bulan ke-10 di tahun 2023 ini. Tak terasa sebentar lagi sudah mulai tahun baru lagi ya teman-teman. Semoga kita diberikan umur yang panjang, nanti bisa melanjutkan aktivitas kita di tahun yang depan. Budgeting di bulan Oktober ini pemasukan masih sama, income Bunda itu sebesar 2 juta rupiah. Tapi ada yang beda di budgeting bulan Oktober ini karena Bunda tahu di bulan Oktober ini ada beberapa anggaran yang harus betul-betul ditulis. Sehingga Bunda tidak pakai metode 70-20-10, namun ini sudah Bunda bagi aja, kira-kira sesuaikan dengan kebutuhan yang akan Bunda hadapi dalam 1 bulan ke depan. Yang namanya budgeting itu tidak mesti tetap ya teman-teman, sesuaikan dengan kondisi kita agar memperingan apa yang akan kita jalani. Itulah fungsinya dari budgeting. Yuk masuk ke kolom A, itu kewajiban. Di kewajiban ini Bunda ada tabungan pendidikan 200.000 rupiah. Lalu beras seperti bulan kemarin 150.000 rupiah, dan listrik 55.000, air 12.000 rupiah. Sedangkan Pampers ini Bunda naikkan anggarannya menjadi 100.000 rupiah, dan ini ada tambahan untuk BBM 62.000 rupiah. Di kolom kewajiban ini Bunda tidak masukkan untuk sedekah dan dana darurat, itu anggarannya Bunda skip. Karena di bulan Oktober ini Bunda ada kebutuhan lain-lain yang besarannya cukup besar juga ya teman-teman. Jadi beberapa anggaran dari bulan-bulan sebelumnya itu Bunda skip. Di kolom B ada belanja mingguan, itu Bunda seperti biasa masih anggarkan 1 juta rupiah untuk 1 bulan. Jadi 1 minggunya cukup 250.000. Perlu teman-teman ketahui bahwa belanja mingguan ini bukan hanya untuk membeli sayur dan lauk, akan tetapi juga kebutuhan-kebutuhan yang lain dalam 1 minggu. Di kolom C itu ada kebutuhan lain-lain. Nah, ini yang Bunda maksud bahwa di bulan ini ada kebutuhan lain-lain yang lumayan besar, itu kebutuhan untuk sosial. Setelah Bunda hitung dan kira-kira saja beberapa tetangga atau saudara yang akan mempunyai hajat, itu ketemu besarannya 421.000 rupiah.
Nah, mudah-mudahan dengan Bunda anggarkan di budgeting ini untuk kebutuhan sosial tidak akan mengurangi di pos-pos yang lain seperti bulan kemarin ya teman-teman. Selain itu juga Bunda harus menekan kebutuhan di terutama belanja mingguan. Sebisa mungkin Bunda tekan supaya ketika ada tambahan di pengeluaran sosial tidak akan mengganggu di pos yang lain. Bisa Bunda ambilkan dari pos belanja mingguan. Inilah salah satu trik yang Bunda lakukan agar keuangan sesuai dengan kebutuhan, tidak lagi ada minus. Dan itu juga berkat dari teman-teman semua yang share video budgeting, kemudian Bunda pelajari gitu, akhirnya Bunda terapkan di budgeting keuangan keluarga Bunda. Alhamdulillah, semenjak menerapkan budgeting dan bisa konsisten itu, kondisi keuangan di keluarga Bunda semakin membaik. Karena Bunda yakin dimanapun kita berada, baik di kota maupun di desa, kebutuhan akan sama saja, tergantung bagaimana kita mengelolanya. Kembali ngobrol ke budget Bunda ya, bahwa di bulan ini sudah tidak ada lagi anggaran untuk membeli susu. Karena pembelian susu di bulan kemarin itu masih ada dan adik itu sekarang jarang banget minta susu. Dan ini total untuk kolom A, kewajiban, itu jumlahnya ada 579.000. Kolom B, kebutuhan mingguan sebesar 1 juta rupiah, dan kolom C di kebutuhan lain-lain ada 421.000, dan total semuanya genep deh 2 juta rupiah. Waktunya Bunda pos-poskan setiap anggaran dibagi-bagi ke tempatnya masing-masing. Yang pertama ada dana pendidikan 200.000 rupiah. Ini Bunda masukkan ke saving itu ya, ke binder saving. Ini Bunda arsir dulu bulan ke-10 dan tahun ini masih ada sisa 2 bulan. Alhamdulillah sudah mau nutup untuk dana pendidikan. Sekali lagi apapun itu kita harus konsisten termasuk menabung ini, karena godaannya banyak sekali teman-teman. Kadang kita berpikir untuk pinjam dulu lah sebentar atau dipakai dulu nanti diganti. Yakin deh Bunda gak bakal itu berhasil kalau kita seperti itu. Makanya harus benar-benar yang namanya tabungan betul-betul disimpan dan tidak dipakai. Lanjut kita masukin uangnya ke dompet pintar. Salah satu kunci sukses budgeting juga dengan bantuan dompet pintar ini. Mau bentuk seperti apapun, yang penting dompet pintar ini bisa untuk membagi-bagi sesuai pos yang sudah kita anggarkan. Kalau Bunda biasanya biarkan saja uang di dompet pintar ini, hanya setiap minggunya Bunda ambil untuk kebutuhan belanja mingguan dan Bunda pindahkan ke dompet yang biasa. Tips yang lain, jadi kalau teman-teman mau pergi kemana gitu, usahakan jangan sampai dompet pintar ini dibawa. Bawa uang secukupnya saja sesuai anggaran. Kalau kita misalnya bepergian atau jalan-jalan ke mall kemana gitu, bawa dompet pintar, ya sudahlah, lihat diskon di sana sini, banyak promo yang bagus-bagus, nanti bisa tidak kontrol dan berantakan budget yang sudah kita anggarkan. Karena tidak ada uang receh 50-an, di pos belanja mingguan masih Bunda gabung seperti ini ya, di minggu 1 dan minggu 2, minggu 3 dan minggu 4. Teman-teman, dengan Bunda share anggaran rumah tangga Bunda seperti ini bukan bermaksud untuk pamer atau ria. Bunda hanya bertujuan dengan share keuangan seperti ini bisa memotivasi teman-teman yang lain supaya semangat dalam mengelola keuangan dan bisa cukup sampai akhir bulan. Syukur-syukur bisa ada tabungan ya teman-teman. Dari video yang Bunda share ini bisa diambil yang baik-baik saja, yang bermanfaat buat teman-teman, dan bisa di skip untuk hal-hal yang tidak baik ya. Cukup sekian budgeting ala Bunda Ki. Bunda akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.